Habib Ja'far. Assalamualaikum. Bismillah. Memang gak bakat jadi muslim. Karena Kenapa Habib? muslim itu diajarkan untuk tepat waktu. Oh iya, sorry. Sebenarnya saya ingin di belakang sini. Hanya munculnya sebentar. Oh itu salah satu ajaran muslim. Iya, Oke. bahkan salah satu sumpah Tuhan dalam Al-Quran itu wal asri itu demi waktu. Loh, demi waktu kan lagunya umum. Oh, Berarti iya. itu mengambil dari itu situ. mengambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Oh ada ayatnya, Bib? Ada, wal asri itu demi waktu. Makanya dalam Islam itu misalnya ya, seorang yang telat atau ketika berjanji tidak tepat waktu, itu disebut salah satu dari 3 ciri seorang yang munafik. Oke. Jadi- Tapi tadi itu bukan telat ya? Bukan, Memang gimmick bukan. ya? Iya, memang Aku tuh gimmick. orang mikirin. Emang udah kafir telat lagi. Combo maut nih. Bib, tadi kan saya lagi di jalan mau sini. Di lampu merah saya berhenti. Saya melihat 2 domba berjalan. Oh iya. Saya ngerem. Eh. 2 domba itu nampaknya tersesat ya. Iya. Domba yang hilang. Heeh. Siapa tuh 2 domba itu ya? Kira-kira siapa 2 domba itu yang lagi kebingungan gitu? Kebingungan. Kok ada 2 domba gitu? Pertanda ya. Apa itu Boris sama saya? Gitu. Saya langsung kok begini. Dan berlari kemana? Ke saya atau enggak? Ke arah kiblat. Ya dong. Saya makin, oh my God, Habib Ja'far lagi hari ini. Oke, udah bertanda yang super aneh. Ketemu domba. Oke, Bib, nggak tahu ya Bib, ya, orang seneng banget kalau ngobrolin serius sama Habib ya. Jadi, no offense, ini ya namanya juga saya ya. Iya. Just ask you sebagai Iya. Habib ya kan. Habib kan berarti langsung. Iya. Langsung. Langsung. Makanya kan. Kalau sah gitu loh. Makanya mau bertanya apa aja yang penting yang nanya sah ya kan. Iya benar. Bib, Namanya pertanyaan tuh gak ada yang salah, gak ada yang jahat. Ada. Namanya orang bertanya kan dari sumber ketidaktahuan. Yang bisa salah itu jawaban, bukan pertanyaan. Oh, berarti beban di Anda ya. Iya. Pertanyaan itu bisanya itu bukan salah, tapi gak tepat aja atau gak logis. Oke. Contohnya ya. Contohnya. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya. Kalau gak bisa, berarti dia gak maha kuasa. Ya. Kalau bisa, berarti ada Tuhan di atas Tuhan. Nah ini pertanyaan. Itu gak salah. Tapi nggak logis. Cuman gak logis. Ya. Gak salah, semua orang mau nanya apa aja gak salah. Karena itu muncul dari ketidaktahuan. Tapi gak logis, karenanya gak ada jawabannya. Jawabannya adalah bahwa pertanyaan itu gak logis. Karena itu kayak lu bilang gini. Bisa gak, Bib? Lu sekarang ke kanan, sekaligus ke kiri. Itu gak perlu dijawab, itu udah gak logis. Lu bilang, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan? Itu udah nggak logis. Kalau argumen Karena ketika orang yang lu bilang Tuhan menciptakan Tuhan, ya berarti dia bukan Tuhan. kalau argumen orang yang bertanya itu ya logis dong. Kan yang maha kuasa. Nah, kalau dia tetap berargumen, Iya. katanya maha kuasa. Iya, kekuasaan dia karena justru dia maha kuasa, tidak ada sesuatu yang bisa menguasai dia karena dia sudah maha kuasa. Ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakannya pasti berada di bawah kuasanya dia. Dan Habib pernah mendapat pertanyaan itu. Pernah, tapi belum pernah gue jawab di mana-mana tuh. Karena itu pertanyaan yang tidak logis. Iya. Karena itu kita diajarkan dalam filsafat tuh, sebelum lo mempertanyakan sesuatu itu kepada orang lain, atau sebelum lo mendebat orang lain, coba tuh pertanyaan lo atau sesuatu yang ingin lo debati kepada orang lain, itu lo pikir dulu logis apa enggak. Ya. Jangan-jangan sebenarnya lo udah tahu tuh sebenarnya. Kalau gua gini, orang pasti jawab ini. Nah, apalagi? Nah, cara mencari kebenaran dalam filsafat itu ada seorang tokoh namanya Hegel. Ya. Itu begitu. Lo punya tesis. Oh, menurut gua
opini gue tuh ini. Lu bikin tuh antitesisnya. Iya. Tapi menurut orang kan begitu tuh. Jadi orang tuh akan bertanya, tapi begini. Nah, sampai ketemu antitesisnya. Nggak sampai ketemu sintesanya namanya. Iya. Jadi ketemu sintesanya. Oh iya, kalau orang nanya ini, jawabannya ini nih. Oh berarti yang ini sebagian nih tadi salah nih. Nah akhirnya lu dapatkan sintesa. Sintesa itu sesuatu yang lebih benar dari kebenaran yang lu yakini sebelumnya. Nah sintesa, hajar lagi. Masih ada nggak kemungkinan orang nanya lagi? Tapi kok begini? Terus tuh sampai ketemu sesuatu yang paling murni yang menurut lu, wah ini udah gak bisa digugat nih. Baru lu ngobrol dengan orang lain. Nah ketika ngobrol dengan orang lain, ada orang lain yang menggugat, itu jangan dianggap dia benci lu atau memusuhi lu. Ya. Anggap, wah ini teman diskusi. Ya. Dia akan menggiring gue kepada kebenaran yang lebih benar lagi. Sampai suatu hari gue akan sampai kepada kebenaran yang paling tinggi yang bisa gue capai. Makanya gue gak menutup ruang untuk diskusi dengan siapa saja yang berbeda dengan gue. Karena itu baik bagi gue. Ya. Untuk mengecek apakah ada nih dari kebenaran gue yang masih bermasalah. Perlu gue buang, perlu gue perbaiki, atau enggak udah oke. Oke. Itu dari ngecek itu kan. Ngecek kepada orang lain. Nah itu bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk diri sendiri, bisa dalam bentuk iblis. Sebagai ujian bagi kebenaran yang kita yakini. Oke. Kalau ngomongin Tuhan, God, sebenarnya kan sebelum zaman agama, udah ada zaman sebelumnya, Bib. Ya. Ada zaman Firaun, ada zaman Purba, dan tidak ada Tuhan di situ. Kenapa Tuhan tiba-tiba muncul? Nah, tidak ada Tuhan itu kan klaim Anda ya. Klaim saya? Iya. Oke. Di zaman Firaun, adakah Tuhan? Iya. Bukankah Firaun Tuhannya? Nah, itu kan gimmicknya Firaun aja tuh. Firaun sudah bisa gimmick dulu. Iya. Oh, iya. Biar dia bisa menguasai semua orang dengan penuh kekuasaan dan dengan penuh ketakutan. Oke. Bahkan Firaun itu menyuruh salah satu menterinya untuk bikin tangga sampai menembus awan, dan kemudian dia naik ke tangga itu untuk dia meyakini bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia membawa pedang yang sampai di atas, dia olesin darah, kemudian dia turun lagi, ternyata Tuhan sudah saya bunuh. Ini buktinya, kata dia. Jadi sekarang Tuhanmu adalah saya. Oke. Jadi dia mencari Tuhan di atas langit. Oke. Padahal kata Rumi, Tuhan ada di hatimu. Ngapain lu? Oke. Dan dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Ya. Karenanya dia setidak pede itu. Ya. Sehingga harus membuat gimmick-gimmick seperti itu. Oke. Nih makin sulit. Bukan sulit. Ini kebingungan saya yang selalu saya pertanyakan juga kalau lagi ngobrol keluarga ya. Jadi di zaman itu, Tuhan itu ya ada. Makanya itu justru pertanyaan kepada sesuatu yang mengaku Tuhan. Karenanya Nabi Musa itu pertanyaannya ke Firaun itu. Firaun, kalau lu ngaku Tuhan, terus sebelum lu siapa Tuhannya? Sedangkan Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu, bahkan termasuk ada sebelum waktu itu sendiri. Itu Nabi Musa bertanya. Iya. Oke. Iya juga ya kata Firaun. Panik siapa Firaun kira-kira? Panik dong langsung. Panik nggak tuh? Panik. Panik dong. Iya, langsung dia nervous gitu. Nggak pede dia. Iya anjir. Jangan kan nyiptakan sesuatu, jawab pertanyaan aja gue gak bisa gitu. Iya. Oh, gue malah baru tahu. Itu klaim ya, klaim Firaun ya. Iya. Oke. Jadi gue gak tahu. Kalau gue kan garis keturunannya ke Nabi nih, ke Nabi Muhammad. Lu dengan corak pertanyaan gitu, apa garis keturunan lu ke Firaun? Gue pertanyaannya mirip. Iya. Oke. Bahkan Tuhan ada sebelum waktu itu sendiri, sehingga nggak bisa lo bilang kapan Tuhan ada, itu nggak bisa. Oke. Karena dia ada sebelum waktu itu ada, karena waktu itu diciptakan juga oleh Tuhan. Sama kayak lo nanya kapan ya arloji ini dibikin? Ya nggak ada, karena
menurut arloji ini, misalnya lu menentukan waktu berdasarkan arloji. Sekarang misalnya jam 3 nih. Ya. Kapan ya arloji ini dibikin? Menurut arloji ini ya nggak ada. Karena arloji ini ada setelah waktu yang berdasarkan arloji ini ada. Sedangkan arloji ini diciptakan sebelum arlojinya diciptakan. Sehingga lu nggak bisa merujuk waktu ke arloji padahal arlojinya belum diciptakan. Oke. Nice. Nah, kalau lu nanya kapan itu Tuhan ada bagi diri lu, ya saat lu ibadah. Saat itu Tuhan bisa lu rasakan keberadaan beribadahnya. Nah, itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul, sesuai keyakinan masing-masing ya. Jadi Tuhan itu nggak harus login baru beribadah kan? Login dulu baru beribadah. Bukan beribadah dulu baru login. Oke. Itu soalnya banyak banget pertanyaan begitu. Loh, kok Tuhan munculnya pas zaman ini? Dulu gimana? Zaman purba ada nggak? Ada keyakinannya nggak ada tuh gitu loh. Ada. Kebanyakan kan orang yang nggak tahu. Contohnya seperti saya ya. Iya. Oke, berarti Tuhan itu sudah ada dari zaman waktu sebelum waktu. Iya. Okay. Maka kan waktu itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Okay. Dengan segala yang ada itu juga adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, untuk mengetahui keberadaan Tuhan, lu sebenarnya tidak mesti harus melewati agama. Maksudnya? Nggak mesti lu melewati agama untuk kenal Tuhan. Oke. Karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhan itu dari Tuhan secara langsung. Oke. Baru kemudian saya mengetahui cara menuju Tuhan itu dari kekasihku, yaitu Nabi Muhammad. Okay. Tapi kalau Tuhan itu bisa kita ketahui tanpa melalui agama. Karena setiap manusia itu di dalamnya ada cahaya Tuhan. Oke. Karena Tuhan katakan, wa nafahtu min ruhi. Aku ciptakan kamu dari ruhku. Sehingga di dalam diri manusia itu ada fitrah yang berbasis pada ruh Tuhan yang menjadikan kita walaupun tidak beragama sekalipun, walaupun ateis sekalipun, tetap tuh ada kondisi yang menyebabkan kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kalau dalam ayat Quran, yaitu ketika kamu sudah dalam kondisi yang terpojok dan gak ada lagi bantuan yang bisa kamu terima, maka kamu pasti akan berharap ada nih. Semoga nih sesuatu membantu gua, dan itulah Tuhan. Gitu. Apakah Coki sudah merasakan itu? Nah, saya tidak tahu itu. Anda tanya ke dia tuh. Ya, habis ini saya bertanya ya. Saya habis ngobrol sama Habib Jafar ya kan. Pasti ada kondisi terendah atau apakah dia sudah mulai mengenal ini? Iya. Dan nanti saya tanyakan ya. Nah, oke, baik ya. Kalau belum jawabannya berarti ya sudahlah. Ya, sudahlah. Ya sudahlah. Iya. Urusan masing-masing.